Maaf, saya secara pribadi sudah kayaknya dia rusak selnya bagian sini. Saya sini. Bahwa setelah melihat potensi teman-teman, sebenarnya kategorinya sebenarnya bisa semua. Seperti Ustaz Hasrul, ya, memang punya basic dan beberapa ustadz yang lain. Karena tidak disentuh dan mungkin tidak tahu mau bikin apa ini kemampuannya, sehingga ya seolah-olah kita mengajar ulang, padahal tidak sebenarnya. Selanjutnya untuk hasil desainnya, secara mendesainlah berdasarkan ini hati nurani. Memang ingin ikhlas mengerjakan itu untuk kebaikan bersama, entah itu untuk branding diri kita maupun membranding lembaga kita, seperti itu. Sehingga dari beberapa kombinasi yang saya sediakan dari Canva, Photoshop, CorelDRAW, itu semua selain daripada untuk membranding diri maupun membranding lembaga, itu bisa jadi usaha. Iseng-iseng lah, buka cetak foto, cetak stiker dan segala macam. Buat ini seperti Ustaz Afandi misalnya, itu usahanya sudah luar biasa jalan. Silakan buat untuk tambah-tambah penghasilan kecil, bukan hanya sekedar dipakai misalnya untuk keperluan. Ustaz siapa? Lahir Lukman, dan ini beberapa perempuan di bagian sini. Ini Masya Allah, mereka hebat-hebat lah. Fibonacci sudah saya ajarkan, Canva, bikin Fibonacci dari Canva sudah, dari Photoshop sudah, dari Corel tadi tapi sudah rusak Excelnya sedikit di bagian sini. Tapi masuk juga lah, begitu. Masuk juga untuk grup Corel tadi sudah ada beberapa orang. Untuk maksimalisasi akan bisa bikinkan grup. Yang Photoshop kita bikinkan grup. Yang Canva silakan bergabung semua di peserta desain grafis. Paling dasar adalah kita mampu bikin desain di Canva. Paling dasar itu. Dan seketika ini juga kita sudah bisa mendesain. Misalnya saat ini kita kumpul, kita foto, kita langsung bikin. Syaratnya adalah mau mengotak-atik. Itu syaratnya, otak-atik. Ini kita coba, ini kita coba, ini kita coba, ini kita coba. Kalau ada kesalahan kan tinggal di-undo saja. Ada undo-nya, ada Ctrl Z-nya, seperti itu. Sementara kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, di sore hari menjelang malam pada hari ini tanggal 5 April 2021 kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk bisa tetap tegar dalam mengikuti kegiatan desain grafis, editing foto, dan editing video. Yang terhormat Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya banggakan teman-teman pengurus FKPI Provinsi Sulawesi Tenggara dan panitia hebat yang sangat luar biasa, yang mulai dari awal sampai detik hari ini yang seyogianya kita tutup kegiatan tadi siang, namun peserta yang begitu sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini dan bahkan ingin sekali ditambah, tetapi karena desain acara yang memang dirancang hanya untuk 2 hari, maka dengan keadaan sangat terharu juga, maka di hari kedua ini kita harus tutup. Teman-teman peserta yang saya banggakan, ini sangat luar biasa sekali dengan dana yang begitu minim. Sebagai panitia itu tersebar di berbagai seksi. Ini sangat luar biasa mendatangkan peserta 17 kabupaten kota yang dalam kondisi sangat minim juga sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Ini tak luput dari desain dan kemasan dari spanduk yang ada di depan ini. Karena terus terang
cara kita berdakwah dengan kemasannya itu akan sangat beda dari sisi daya tariknya. Dari kemasan itu sangat berbeda. Sehingga yakin dan percaya bahwa dari tema, dari anggaran, keadaan yang memaksa kita untuk membatasi, maka peserta ini sangat terbatas dan dibatasi, yaitu perwakilan humas dan sekretaris itu adalah bagian promosi yang tidak kalah menarik dan tidak kalah pentingnya untuk mengembangkan dakwah di wilayah Sulawesi Tenggara. Tentunya ya dengan berdakwah secara milenial. Itu utamanya. Kenapa peserta ini kita fokuskan di humas dan sekretaris. Itu yang sangat penting. Dari 17 kabupaten kota itu yang kita target adalah 25 peserta. Jadi 17 kabupaten kota, sisa dari 17 kabupaten kota itu 8 orang adalah rekomendasi dari unsur Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Perwakilan Sulawesi Tenggara. Sehingga saya harap teman-teman yang telah mengikuti kegiatan ini secara bertanggung jawab penuh dengan kerja yang ikhlas untuk mensosialisasikan khususnya ilmu ini yang walaupun mungkin masih secuil tetapi sudah nampak nyata di hadapan kita, untuk segera membagi ilmunya dalam forum-forum kecil, yaitu mungkin langsung melapor ke Ketua FKPI bahwa kami telah mengikuti kegiatan desain grafis dan ilmunya insya Allah sudah ada, walaupun mungkin ada 1, 2, 3 desain yang telah dipraktekkan. Itu nanti dirapatkan dengan pengurus inti untuk khususnya itu dari unsur sekretaris FKPI Kabupaten dengan humas. Itulah bentuk tanggung jawab moral teman-teman pengurus inti yang diutus di kegiatan ini. Karena terus terang tidak semua orang, tidak semua penyuluh punya kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan ini. Ini sudah trending topik. Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam 4 hari setelah dikukuhkan, itu luar biasa kegiatan perdananya. Walaupun dengan dana yang kalau mau dibayangkan itu insya Allah tidak akan terlaksana kegiatan ini. Karena dana yang minim, tetapi karena hakul yakin panitia melaksanakan kegiatan ini dengan niat yang tulus, hanya karena untuk bagaimana teman-teman penyuluh ini bisa tembus pada angka untuk melaksanakan tugas sebagai bimbingan dan penyuluhan di masyarakat itu bisa memviralkan media-media sosial. Karena yang saya amati selama ini, terus terang saya amati mulai tahun 2019 ya, sejak saya dilantik waktu itu, saya berusaha bagaimana kerja nyata dari penyuluh itu muncul di permukaan dan tidak ada lagi keraguan dari masyarakat bahwa apa sih kerjanya penyuluh, adakah kerjanya penyuluh, dan atau masih bisakah kita butuhkan itu penyuluh. Ini tantangan besar buat saya. Itu kayak menggelitik juga. Kira-kira di zaman milenial ini kita masih butuhkah penyuluh? Adakah penyuluh itu? Apa kerjanya penyuluh? Ini tantangan buat kita semua. Sehingga kerja nyata kita itu kita kemas baik-baik di dalam sebuah bidikan foto yang sangat menarik dengan kata-kata tentunya yang lebih terpercaya bahwa betul-betul kegiatan ini kita lakukan, dan bidikan kamera yang begitu luar biasa. Karena terus terang kalau kita mau lihat beberapa desain-desain foto atau apapun yang dikirim melalui telegram itu biasa-biasa saja, belum menarik. Walaupun sebenarnya acara-acara yang telah digeluti oleh penyuluh atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan penyuluh itu sangat luar biasa, tetapi karena kemasannya tidak menarik, maka sangat biasa malahan tidak dilirik orang. Coba misalnya desainnya itu bagus, pemilihan warnanya bagus, atau kata-katanya bagus, tajaman kameranya itu bagus. Dari pengambilan gambar saja mungkin dari sudut kiri, sudut kanan, dari atas, teknik pengambilan gambar itu sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat mampu kita meyakinkan bahwa penyuluh itu ada di tengah-tengah masyarakat.
penyuluh itu betul-betul dibutuhkan di masyarakat. Bahwa betul-betul penyuluh itu kita bermanfaat untuk masyarakat. Kan intinya sekarang yang kita perlu stressing penekanannya adalah kita apakah penyuluh itu bermanfaat untuk orang lain atau bermanfaatkah di lingkungan kita? Ini yang masih diragukan. Terus terang itu yang menjadi tantangan di zaman milenial. Di zaman milenial ini kita masih bermanfaatkah untuk orang lain? Di sambutan saya waktu penutupan kegiatan moderasi beragama, saya tekankan bahwa sesama penyuluh yang menjadi fokus utama itu adalah kompetensi kita, kelebihan kita. Kita fokus di kelebihan. Seperti yang disampaikan sama Ketua FKPI bahwa sebenarnya teman-teman penyuluh 25 orang ini itu ada dasar dan bahkan sudah beberapa kali bisa mendesain ini, editing foto dan sebagainya. Tetapi karena tidak berulang-ulang dilakukan, cepat menyerah, tidak ikhlas mungkin, tidak ada gunanya ini, tidak terlalu penting. Padahal sebenarnya 1000 kata-kata itu akan lebih berarti dengan satu tindakan. Paham maksudnya ini? 1000 kata-kata itu akan lebih bermanfaat dari satu tindakan. Jangan terlalu banyak teori. Teori dan tindakan itu harus seimbang. Sehingga mau bagaimanapun kita mengatakan kepada masyarakat bahwa saya aktif, kalau tidak ada dokumentasi yang baik dikemas dengan kemasan yang baik, tidak dihitung dan tidak bernilai apa-apa di mata masyarakat. Ini tantangan kita semua. Nah sekarang kompetensi penyuluh itu kalau dilihat secara utuh itu ada 4. Yang penting dari semua kompetensi itu adalah kompetensi komunikasi. Ini yang masih lemah sesama penyuluh. Komunikasinya kita yang masih sangat lemah. Bagian dari publikasi di media sosial itu bagian komunikasi juga itu. Masih banyak juga penyuluh sekarang yang hanya sibuk dengan dirinya masing-masing. Belum mampu bekerja secara tim. Ingat, kerja tim itu sangat dibutuhkan untuk suksesnya kita, terutama bagaimana memajukan dan mengembangkan forum komunikasi penyuluh agama Islam. Kita harus bekerja tim. Tidak ada orang sukses, tidak ada yang backup, tidak ada itu. Tidak ada sukses sendiri, harus tim. Termasuk kegiatan ini, menyelenggarakan ini. Saya terus terang, sehebat-hebatnya pemimpin, tanpa didukung oleh orang-orang di sekitar itu, insya Allah tidak akan sukses itu kegiatan. Makanya saya katakan, fokus di kelebihan masing-masing. Kalau ada mampu manajerial, silakan. Kalau ada penyuluh yang bisa editing video, silakan. Kalau ada penyuluh yang jagonya jurnalis, silakan. Jangan fokus di kekurangannya orang. Itu saya yakin itu yang ada hanya fitnah saja, ghibah saja. Hanya fokus menilai keburukan orang. Tidak boleh. Penyuluh ini harus bahu-membahu untuk maju. Karena kenapa? Berat tantangannya memberikan penyuluhan, bimbingan kepada masyarakat. Ini membimbing masyarakat, Pak. Masyarakat yang kita hadapi ini siapa? Tidak gampang. Nah, lantaran dari penyuluh sendiri tidak mampu bekerja secara tim, apa kita dapat? Tidak ada. Sehingga sekali lagi saya katakan bahwa kompetensi komunikasi penyuluh itu harus dimaksimalkan. Yang harus perlu digarisbawahi adalah dakwah itu bukan hanya jago di podium untuk zaman milenial ini. Harus secara umum itu kita pahami bahwa kita harus sukseskan dakwah. Coba kita lihat sama-sama liriknya Mars Penyuluh. Kita bersama-sama untuk apa yang pertama? Berjuang. Itu harus kita sama-sama, Pak. Kemudian harus kita sama-sama untuk berdakwah. Yang ketiga harus sama-sama untuk bertekad. Itu digarisbawahi. Jadi harus bersama-sama. Menjadi penyuluh, menjadi pribadi yang uswatun hasanah, menjadi contoh teladan yang baik. Makanya saya katakan, masa lalu itu masa lalu. Yang dilihat hari ini adalah penyuluh yang hari ini uswatun
hasanah. Ada lagi, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Apa artinya itu? Apa artinya? Mana yang hadis ini? Apa artinya? Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sejahtera. Hah? Tenang, Negara yang tenang, tentram, yang sejahtera, makmur. ya makmur. Terus dan apa lagi? Pengampun. Diingat-ingat itu. Itu Mars penyuluh loh, melekat. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi diingat-ingat stretching poinnya tadi itu. Kita harus bersama-sama itu. Ada 3 poin, dicatat baik-baik. Ini menjadi pedoman kita dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan. Karena namanya penyuluh itu garda terdepan. Garda terdepan itu harus ada ilmu, bukan hanya garda terdepan. Satu kali dibentak kita sudah loyo. Tidak bisa begitu. Penyuluh itu harus ada ilmu. Tentunya ya ilmu komunikasi yang baik. Tidak bisa penyuluh itu hanya diam-diam duduk manis tanpa komunikasi dengan orang. Karena kalau kompetensi komunikasinya tidak ada, hakul yakin itu jamaah kita akan hilang satu persatu. Karena kita ini mengajak orang kepada kebaikan. Selanjutnya bahwa luar biasa daya tarik kegiatan ini tak putus-putusnya. Banyak yang inbox, banyak yang ingin ikut di kegiatan ini. Tetapi lagi-lagi kemampuan kita dengan anggaran dana yang sangat terbatas. Seandainya kalau banyak anggaran ini ya kita tambah perwakilan dari 17 kabupaten kota sehingga kita bisa viralkan kegiatan-kegiatan kita di media sosial. Sekali lagi saya harap bahwa peserta yang akan ikut desain grafis ini adalah pemateri andalan untuk sementara di 17 kabupaten kota. Jadi untuk teman-teman penyuluh yang hari ini mengikuti kegiatan grafis ini itu punya beban moral, saya harap ya punya beban moral dan secara bertanggung jawab karena kita hormati mandatnya. Jadi mandat itu atas nama FKPI itu dihargai. Unsur pengurus mengharapkan ilmunya bisa tambah dan ilmu itu bisa bermanfaat untuk teman-teman di 17 kabupaten kota setelah kembalinya dari sini. Jadi saya minta juga tanggung jawabnya 1 minggu ke depan saya berikan kesempatan kira-kira di hari apa tolong konfirmasinya melalui grup. Kira-kira misalnya Muna siap buka sih. Saya mungkin hari Kamis ke depan saya akan rapat khusus teman-teman di humas dan teman-teman di sekretaris karena kita ikuti permintaan sesuai surat permintaan kami bahwa selayaknya yang ikut kegiatan ini adalah sekretaris dan humas FKPI. Jadi tanggung jawab teman-teman peserta di sini untuk setelah sekembalinya dari sini mulai 1 minggu ke depan itu wajib untuk rapat. Rapat internalnya itu yang melibatkan apa? Unsur sekretaris dengan humas. Karena ini nanti akan bagian pekerjaannya mereka untuk bagaimana mendesain kegiatan-kegiatan FKPI ini sehingga membooming di media sosial. Dan tentunya ini bukan hanya sekedar mencari gaya, tetapi ini kebutuhan penyuluh. Karena hari ini penyuluh itu bukan hanya sebatas berkata-kata, tetapi laporan pertanggungjawaban dengan honor yang kita terima itu ya memang harus ada publikasinya ya, harus ada foto. Sehingga saya harap untuk laporan bulan Mei ya covernya sudah berbeda dengan bulan April yang sebelum menerima ilmu itu. Saya kira begitu ya. Selanjutnya ucapan terima kasih saya kepada Kepala Kemenak Kota Bau-Bau, ini nanti disampaikan dari pesertanya. Beliau luar biasa, sangat antusias setelah melihat flyer-flyer yang saya viralkan di WA saya. Itu konfirmasinya itu langsung Ibu Kemenak sendiri yang mengatakan bahwa untuk khusus Kota Bau-Bau saya akan mengikutkan
tambahan di luar dari panggilan itu. Itu ada 2 orang di ruangan ini. Coba bisa up your hand, angkat tangannya. Ya, 2 orang. Ini dari pegawai Kementerian Agama Kota Bau-Bau. Itu yang diantar, tepuk tangan dulu. Itu diantar khusus oleh Ibu Kepala Kemenag Kota Bau-Bau kemarin. Luar biasa memang ini daya tariknya. Sebenarnya kalau saya ingin ini 17 kabupaten kota banyak juga yang mau duduk manis di sini. Hanya saya ingat, bahaya ini. Kalau saya iakan ini, tambahan kerja lagi buat panitia, kan tidak enak juga. Masa yang lain makan donat, yang lain hanya nonton. Bagaimana ini donatnya, bau-bau? Iya. Jadi melalui kesempatan kali ini, sampaikan salam hormat saya kepada Kepala Kemenagnya bersama Ibu. Ucapan khusus terima kasih sudah bergabung di kegiatan kami walaupun dalam keadaan yang sangat sederhana ini. Sampaikan salam hormat saya dan saya berikan ucapan terima kasih. Beliau telah mengutus pegawai Kementerian Agama untuk ikut bersama-sama di tempat yang sederhana ini. Tetapi karena kita lapang dada, maka kegiatan sesederhana apapun, kalaupun hati ikhlas menerima semua, insya Allah pasti kita akan bahagia seperti Mars Penyuluh. Jadi penyuluh itu memang harus bahagia, tidak boleh terbebani dengan kegiatan-kegiatan rutin yang memang sangat berat kalau seandainya kita tidak terima dengan ikhlas. Karena pekerjaan penyuluh itu ya sepanjang mata melihat ya tidak bisa kita katakan wah ini sudah malam Bu, saya tidak menerima pelayanan masyarakat. Tidak ada istilah begitu. Sehingga penyuluh lapangkanlah dadanya untuk ikhlas beramal. Itu kunci sukses dan kunci sehat. Saya kira harapan saya kegiatan-kegiatan pelatihan ini bukan hanya sampai di sini, tetapi marilah kita memikirkan kira-kira setelah kompetensi kita dalam mendesain grafis nanti ini insya Allah kita pikirkan di 17 kabupaten kota itu nanti para unsur ketua nanti melalui forum ini sampaikan itu akan berkoordinasi dengan Kepala Seksi Bimas untuk menyelenggarakan kegiatan serupa. Ini saya lihat Ketua FKPI Provinsi Sulawesi Tenggara ini sangat luar biasa dan bisa saya rekomendasikan untuk dipanggil melalui forum yang luar biasa ini. Jadi melalui kesempatan ini teman-teman penyuluh mungkin bisa menyampaikan bahwa luar biasa memang FKPI dan kami sudah melihat langsung bagaimana unsur pembina dan ketua FKPI dalam mendesain acara sehingga membimbing kami bagaimana membuat desain grafis, editing foto dan editing foto dan video. Saya kira seperti itu. Dan alhamdulillah sangat luar biasa. Tadi sore pun Kepala Kemenag Kota Kendari sangat luar biasa perhatiannya juga dengan kegiatan ini, walaupun hanya melihat status, tapi beliau sangat luar biasa dan alhamdulillah beliau sempat menanyakan materinya siapa. Saya sampaikan materinya ini Pak, penyuluh agama Islam dari Kota Kendari, Kecamatan Kendari, itu sekaligus adalah Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam. Tepuk tangan dulu. Dan alhamdulillah barusan hari ini beliau mengatakan bahwa sampaikan salam dan saya ingin ketemu. Itu artinya bahwa mudah-mudahan angin segar terkhususnya untuk Kota Kendari dan lebih khusus lagi spesiali untuk pengurus Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena tepuk tangan dulu. Karena namanya kita memanajemen organisasi itu dimulai dulu dari pemimpinnya. Bagaimana menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh teladan yang baik. Jangan hanya kata-kata. 1000 kata-kata bisa dilawan dengan 1 tindakan. Jangan lebih banyak teori daripada tindakan. Itu harus 1 kata, 1 perbuatan. Apa yang kita ungkapkan, itu yang kita lakukan. Jangan lebih banyak yang kita ungkapkan daripada yang kita lakukan. Tidak bisa begitu. Itu tidak berlaku di rumah saya. Saya dalam hidup saya 1 kata, 1 perbuatan. Artinya lurus. Jangan banyak kata-kata daripada tindakan. Itu harus sebanding itu.
ini lebih banyak teori daripada praktek. Sekalinya dikasih tugas banyak alasan daripada tanggung jawab. Saya kira ini harus dipahami. Sekali lagi saya tekankan bahwa penyuluh itu fokus di kelebihan. Kalau ada kelebihan sedikit, itu yang ditingkatkan. Kalau mau terkenal, fokus di kelebihan. Jangan terkenal untuk menjelek-jelekan orang lain. Habis kita punya waktu itu. Ternyata kesimpulan semua itu hanya karena tidak menggali potensi yang ada dalam diri. Ini buktinya Pak Ketua ya. Tadinya kan bikin flyer, aduh bagaimana ya, sampai 5 hari 5 malam Pak. Hanya untuk bagaimana membuat flyer itu tidak bisa. Padahal sebenarnya setelah dikorek di sini hanya 1 hari, belum sampai 2 hari kayaknya ini. Itu sudah bisa, luar biasa. Dan alhamdulillah hasil desain ini saya langsung kirim ke grup bidang penerangan agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan alhamdulillah Pak Dirjen Bimas Islam sudah melihat, Pak Direktur langsung respon dengan hasil karya salah satu dari peserta desain grafis ini, terutama juga dari Bang Amir, Kepala Seksi Pengembang Penyuluh Agama Islam, yang mengurus 50.000 penyuluh agama Islam se-Indonesia. Itu langsung like, wow keren, mantap. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini merupakan terobosan baru Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam dan akan menjadi trending topik bagi penyuluh-penyuluh agama Islam. 50.000 penyuluh agama Islam, fokus trendingnya ada di Sulawesi Tenggara. Ini yang saya bisa berikan adalah hanya motivasi dan dedikasi tinggi untuk penyuluh agama Islam. Harus bangga menjadi penyuluh dan tunjukkan identitasmu bahwa saya betul-betul penyuluh yang mampu berdakwah di dunia nyata maupun di dunia maya, bukan di dunia lain. Iya dong, harus di dunia nyata juga melakukan tugas-tugas penyuluhan dan tentunya dengan di dunia maya. Maya itu ya di FB, di Twitter, di Telegram dan sebagainya. Saya kira dari uraian semua apa yang saya sampaikan itu hanya itu yang saya bisa sampaikan. Saya kira stressing penekanan dari poin-poin apa yang saya sampaikan saya kira bisa dicatat oleh masing-masing. Intinya bahwa tolong peserta yang hadir pada hari ini itu bertanggung jawab secara moral untuk bisa rapat dengan teman-teman di pengurus FKPAI. Tentunya sebelum itu teman-teman ini langsung menghadap ke Kepala Seksi Bimas atau Kepala Seksi Khusus Kolaka, Kepala Seksi Penais untuk melapor bahwa kami telah selesai melakukan kegiatan desain grafis dan alhamdulillah walaupun belum 100% ilmunya, tetapi untuk minimal sekedar terobosan baru itu, ilmu itu kami sudah miliki. Sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan di Kemenak, Kementerian Agama 17 kabupaten kota, ini kegiatan seperti ini tuh bisa disertakan. Itu tergantung keikhlasan kita. Kan ada itu kegiatan pembinaan penyuluh. Sekaligus melalui kesempatan juga ini, karena Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam sudah dikukuhkan, masih sudah 4 kabupaten kota yang sudah melakukan pengukuhan, yaitu Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Kolaka Timur. Konsel tertunda. Nah, kalau konsel tertunda, pengaruh semijasnya belum ada. Jadi masih ada 13 kabupaten kota ya yang belum melakukan pengukuhan. Itu harus kencang itu promosinya. Promosi juga itu penting. Biar juga donat Pak, enak. Kalau tidak promosi tidak akan laku. Dan hari ini gara-gara promosi itu luar biasa, bisa menjadi trending topik konsumsinya FKPAI ini donat. Itu Kota Bobo sudah senyum-senyum itu. Oke, saya kira begitu. Jadi kesimpulan itu, promosi juga itu penting. Ya promosi kegiatan tentunya ya, bukan promosi untuk hal-hal buruk, misalnya memamerkan kekayaan atau memamerkan isi dompet. Nah, itu bukan pada promosi itu porsinya, tetapi promosi untuk kegiatan-kegiatan penyuluhan yang bisa menjadi daya tarik bagi penyuluh-penyuluh lain untuk bisa bangun. Kan banyak dulu itu penyuluh yang tidur, sekarang saatnya bangun, penyuluh berbenah dan penyuluh bergerak.
Saya kira demikian, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin pada hari ini, hari Senin tanggal 5 April 2021, kegiatan basic training peningkatan kompetensi bagi penyuluh agama Islam 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara, desain grafis, editing foto dan editing video saya nyatakan ditutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi penutupan dari Ibu Kasih Penyuluh. Jadi selamat berjumpa di lain kegiatan, insyaallah. Beberapa teman-teman kabupaten, saya juga baru tahu kalau ada ASN tadi, Bu. Baru tahu kalau ada ASN. Luar biasa. Jadi insyaallah. Oke, minta kesempatan untuk foto bersama Ibu Kasih, teman-teman. Per kabupaten boleh, satu kali.